Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Jumpa lagi bersama saya Anggis Prayoga. Kali ini kita akan belajar menyelesaikan soal latihan di dalam Microsoft Excel. Baik, saya jelaskan dulu untuk soalnya. Nah, di sini ada daftar pembelian tiket online Turkish Airlines dengan tanggal keberangkatan di tanggal 14 Januari 2021. Nah, nanti kita akan mencoba untuk mencari tujuan, harga tiket kelas, menu, diskon, harga jual, total pembelian, jumlah pembelian kelas VIP, kelas bisnis, dan kelas reguler dengan menggunakan fungsi-fungsi yang ada di Microsoft Excel. Nah, di sini terlihat ada 10 data dengan masing-masing nama tentunya, dan masing-masing nama memiliki kode tiket yang berbeda-beda dan juga tanggal pembelian yang berbeda-beda juga. Nah, kalau kita lihat ke bawah, ada 3 tabel bantu. Yang pertama adalah tabel tujuan. Di sini untuk menentukan tujuan dan harga tiketnya. Lalu ada tabel kelas. Ada 3 kelas di sini, VIP, bisnis, dan reguler. Jadi menentukan kelas dan diskon per kelasnya. Yang selanjutnya ada tabel menu makanan. Nah, di sini ada 3 pilihan menu makanan dari menu Arabic, Indonesian, Turkish food, dan juga harganya masing-masing di sini tertera seperti itu. Yang selanjutnya, nah di sini keterangan kodenya. Ini contoh kode ada REG, strip CK, strip JD, strip TF. Artinya adalah REG ini menentukan kelas dan diskon. Jadi 3 digit pertama ini menentukan kelas dan juga diskon. Yang kedua adalah JK strip JD, ya, 5 digit yang ada di tengah ini menentukan tujuan dan harga tiket. Yang selanjutnya 2 digit terakhir atau di sini dicontohkan adalah TF menentukan menu makanan dan harga menu makanan. Seperti itu. Lalu keterangan pengerjaan nanti kita akan baca satu-satu sesuai dengan yang akan kita cari seperti itu. Baik, langsung saja kita praktekkan. Yang pertama, untuk mencari tujuan, ya tadi soalnya adalah atau pengerjaannya adalah tujuan diambil dari tabel tujuan sesuai dengan kode tiket. Nah, jadi nanti tujuan di sini acuannya adalah tabel tujuan, ya sesuai dengan kode tiket. Nah, kode dari tabel tujuan ini adalah contohnya adalah JKJD, JDJK gitu ya. Posisinya ada di tengah dari kode tiket ini. Lalu bagaimana cara pengerjaannya? Kita langsung praktekkan. Nah, untuk tujuan kita akan menggunakan fungsi lookup antara HLOOKUP ataupun VLOOKUP. Yang pertama kita harus tentukan dulu tujuan ini menggunakan VLOOKUP atau HLOOKUP. Nah, di situ bisa terlihat dari tabel bantu. Nah, kita lihat di sini untuk tujuan bentuk tabelnya adalah seperti ini. Nah, kita akan coba menentukan ini horizontal HLOOKUP atau vertikal VLOOKUP. Cara melihatnya adalah dari urutan datanya. Nah, kita lihat ini adalah data pertama, ini data kedua, data ketiga, data keempat ya, sehingga urutan datanya adalah ke kanan atau menyamping. Jadi 1, 2, 3, 4 ke kanan. Nah, maka kalau urutan datanya ke kanan atau ke samping, ini menggunakan HLOOKUP atau horizontal. Ya, jadi di tabel tujuan ini kita menggunakan fungsi HLOOKUP. Langsung saja saya menggunakan insert function yang ada di sini. Kita klik saja. Lalu kita cari HLOOKUP. Oke, kita klik HLOOKUP. Nah, yang pertama untuk HLOOKUP komponennya adalah lookup value. Lookup value ini adalah acuannya yang akan kita gunakan. Nah, kita lihat acuan yang akan kita gunakan adalah kode di tabel tujuan, yaitu JK strip JD.
Nah, namun di kode tiket ini JK strip JD itu ada di posisi tengah, sehingga kita memerlukan fungsi tambahan, yaitu fungsi antara left, mid, atau right. Ya, karena posisinya di tengah, maka kita akan menggunakan fungsi mid untuk mengambil JK strip JD. Karena kalau kita klik hanya di kode tiket seperti ini sebagai acuan, maka nanti akan terambil semuanya gitu ya, dari reg, strip JK, strip JD, strip TF. Sedangkan yang kita butuhkan hanya JK strip JD saja, sehingga kita harus menggunakan fungsi mid. Nah, caranya kita tambah di sini. Nah, kita cari mid. Ya, kalau tidak ada di sini, teman-teman bisa cari dengan menggunakan more function, lalu dicari mid. Nah, kita pilih mid. Teksnya adalah ini. Sternumnya, nah, sternumnya adalah nomor mulai JK gitu ya, di huruf J. Jadi karakter keberapa mulainya. R ini karakter pertama, E ini kedua, G ini ketiga, strip ini termasuk karakter ya, jadi karakter keempat. Nah, sedangkan J ada di karakter kelima. Jadi mulai karakter yang akan kita ambil adalah karakter kelima. Nah, ini menandakan sternum. Lalu yang terakhir adalah numchar. Numchar ini adalah jumlah karakter yang akan kita ambil. Kita lihat J, satu karakter, K, dua karakter, strip ini karakter ketiga, J ini karakter keempat, D ini karakter kelima ya. Jadi JKJD, JK strip JD ini jumlah karakter ada 5 karakter seperti itu. Nah, maka kita pilih 5. Nah, setelah mid sudah selesai, ini terambil JK strip JD gitu ya, sesuai dengan keinginan kita. Kita kembali lagi ke lookup, klik lookup di sini. Nah, jadi lookup value-nya sudah sesuai dengan yang kita mau, seperti itu ya, hanya mengambil 5 digit di bagian tengah, JK strip JD. Lalu yang selanjutnya adalah tabel array. Nah, tabel array ini adalah tabel bantu gitu ya, untuk menentukan tujuan. Tabel array-nya ada di sini, tentunya tabel tujuan. Kita blok saja. Lalu jangan lupa untuk kita absolutkan. Nah, absolut ini fungsinya adalah untuk mengunci tabel. Sehingga kalau nanti kita tarik ke bawah, tabel itu posisinya ya tetap di sini gitu ya, tidak ikut ke bawah. Sedangkan untuk kode tiket saat kita tarik ke bawah tentunya ikut ke bawah gitu ya, sesuai dengan baris dari formula yang sedang kita cari. Nah, maka kita perlu absolutkan tabel array menggunakan tombol F4 seperti itu. Sehingga nanti muncul dolar gitu ya, sebelum huruf dan sebelum angka. Nah, seperti itu. Atau teman-teman misal F4-nya sedang rusak gitu ya, bisa ditulis secara manual menggunakan dolar seperti ini. Baik, yang selanjutnya adalah row index number. Nah, row index number adalah baris keberapa gitu ya di tabel bantunya yang sedang kita cari. Jadi kita cari tujuan ada di baris keberapa di tabel bantu. Nah, kita bisa lihat di sini, ini baris pertama kode, baris kedua tujuan, dan baris ketiga harga. Jadi tujuan ada di baris kedua, kita isi 2. Lalu range lookup kita isi 0 saja, seperti itu. Sehingga ketemu hasilnya adalah Jakarta strip Jeddah gitu ya, sesuai dengan kode. Kita oke saja. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi sangat mudah ya teman-teman untuk menentukan tujuan ini gitu ya. Jakarta strip Jeddah ya, ini sudah sesuai dengan tujuan dari kode tiket masing-masing seperti itu. Baik, itu untuk tujuan. Yang selanjutnya adalah harga tiket. Nah, kita lihat di sini. Harga tiket diambil dari tabel tujuan sesuai dengan kode tiket ya. Jadi harga posisinya ada di sini, tapi sesuai juga dengan kode tiket.
Sebenarnya rumusnya mirip dengan ini, hanya perlu diganti row index number-nya gitu ya. Kalau tadi row index number-nya ini 2, yang ini harus kita ganti menjadi 3 seperti itu. Nah, ini kalau mau mudah, ini tinggal sebenarnya kita copy saja formulanya. Blok, Ctrl C, enter dulu. Ya, lalu kita paste di sini. Seperti itu, lalu kita klik FX. Nah, terus kita ganti saja row index number-nya menjadi 3 seperti itu. Atau teman-teman bisa ulang lagi cara yang tadi gitu ya, dengan row index number-nya 3. Tapi kalau mau lebih cepat, kita copy saja gitu ya, karena struktur rumusnya itu sama. Kita klik OK. Nah, seperti itu. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, sudah ketemu harga tiket dari daftar tiket online gitu ya, sesuai dengan kode tiket. Baik, yang selanjutnya adalah bagaimana cara mencari kelas. Kelas kita lihat dulu. Kelas diambil dari tabel kelas sesuai dengan kode tiket. Kelas ada di sini. Ya, dan datanya ada di sini ya, di tabel kelas dan di kolom kelas seperti itu. Nah, yang pertama kita tentukan dulu apakah menggunakan HLOOKUP ataukah VLOOKUP. Nah, ini kita bisa lihat ya sesuai dengan urutan datanya. Ini data pertama, ini data kedua, ini data ketiga gitu ya. Jadi kelompok data pertama, kelompok data kedua, kelompok data ketiga. Nah, urutannya dari atas ke bawah gitu ya, sehingga vertikal. Sehingga nanti kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP seperti itu. Langsung saja kita klik VLOOKUP gitu ya. Kita insert function, lalu kita pilih VLOOKUP ya, atau kalau belum ada teman-teman harus cari gitu ya di sini VLOOKUP ya, VLOOK itu juga nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Oke. Setelah itu kita lihat gitu ya lookup value-nya. Ya, lookup value ini tentunya menggunakan kode tiket. Nah, kita lihat dulu kode tiket untuk kelas itu menggunakan kode apa. Yang pertama adalah VIP, BNS, dan REG gitu ya. Sehingga kode tiket yang akan kita ambil adalah di bagian kiri sebanyak 3 digit gitu ya. Dari bagian kiri sebanyak 3 digit. Sehingga kita membutuhkan lookup value-nya menggunakan fungsi tambahan fungsi left gitu ya. Kita cari saja di sini. More function boleh kita cari left. Nah, double klik saja. Lalu teksnya kode dan fungsi left yang kedua adalah numchar ya. Numchar ini adalah jumlah karakter yang akan kita ambil. Reg ini ada 3 karakter. L, E, G gitu ya, 3 karakter. Maka kita isi 3. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke VLOOKUP. Nah, ini sudah sesuai ya, sesuai dengan keinginan kita. Reg gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah tabel array. Tabel array adalah tabel bantu. Kita blok saja tabel bantunya. Setelah kita blok, jangan lupa kita absolutkan gitu ya. Kita absolutkan F4. Lalu kolom index number-nya kita lihat untuk kelas ini ada di kolom nomor berapa gitu ya. Di kolom 1, kolom 2, kolom 3. Jadi kelas ada di kolom 2. Lalu range lookup kita isi 0 saja. Hasilnya sudah ketahuan gitu ya, reguler. Oke, kita klik lalu kita tarik ke bawah seperti itu. Nah, terlihat ya seperti ini. Baik, yang selanjutnya adalah untuk mencari menu gitu ya. Menu ini kita menggunakan fungsi juga antara VLOOKUP atau HLOOKUP. Kita lihat dulu. Menu diambil dari tabel menu makanan sesuai dengan kode tiket gitu ya. Tabel menu makanan yang ini. Nah, menunya ada di sini. Nah,
kode tiketnya ini adalah AF, IF, dan TF gitu ya. Nah, di dalam kode tiket ini ada di 2 digit dari kanan gitu ya, sehingga nanti kita membutuhkan fungsi write seperti itu. Kita langsung praktek saja. Untuk menu kita menggunakan fungsi lookup gitu ya, VLOOKUP ya, terlihat dari datanya. Yang pertama, ini data yang pertama, ini data kedua, ini data ketiga, sehingga menggunakan fungsi VLOOKUP. Kita insert saja fungsi VLOOKUP-nya. Lalu kita cari lookup value-nya. Sekali lagi ini menggunakan fungsi write gitu ya, karena kode yang kita cari itu ada di 2 digit dari kanan gitu ya. Sehingga kita tambah saja fungsi write, teksnya ini, numcarnya berapa karakter, TF itu ada 2 karakter, 2 digit dari kanan gitu ya, 2 karakter dari kanan. Seperti itu. Lalu kita kembali ke fungsi VLOOKUP, tabel array-nya kita blok saja. Nah, ini kita absolutkan. Lalu kolom index number-nya kita lihat. Kolom indeksnya ini kolom pertama, ini kolom kedua, kolom ketiga. Jadi menu ada di kolom kedua gitu ya. Kita isi 2, ini kita nolkan saja. Kita klik OK. Nah, ini sudah ketemu menunya gitu ya. Kita tarik saja ke bawah. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya kita akan mencari diskon gitu ya. Saya jelaskan dulu untuk pencarian diskon pengerjaannya seperti apa gitu ya. Kita lihat soalnya. Untuk diskon ya, ini menggunakan kemungkinan ya. Jadi nanti kita akan menggunakan fungsi if. Jadi jika tiket dibeli lebih dari 1 bulan atau 30 hari sebelum tanggal keberangkatan, maka akan mendapatkan diskon. Nah, ini syarat pertamanya ya, ketentuan pertamanya mendapatkan diskon jika tanggal pembelian tiket itu 30 hari ya, lebih dari 30 hari sebelum tanggal keberangkatan, baru dia mendapatkan diskon. Jadi kalau 30 hari atau kurang dari 30 hari sebelum tanggal keberangkatan, dia tidak akan mendapatkan diskon ya. Yang mendapatkan diskon yang lebih dari 30 hari sebelum tanggal keberangkatan. Yang selanjutnya, jumlah diskon diambil dari tabel kelas. Nah, ini jika mendapatkan diskon, nanti prosentase diskonnya ada di tabel kelas ya, di sini di kolom diskon. Sesuai dengan kode tiket dikali dengan harga tiket. Jadi nanti prosentase ini akan dikali dengan harga tiket di masing-masing tiket gitu ya, di masing-masing data. Baik, yang perlu dipastikan yang pertama untuk menentukan apakah ini lebih dari 30 hari sebelum tanggal keberangkatan atau kurang dari 30 hari gitu ya dari tanggal keberangkatan. Nah, kita perlu mencari selisih antara tanggal pembelian ya dengan tanggal keberangkatan gitu ya. Ternyata memang bisa kita cari selisihnya dengan cara mengurangi gitu ya. Jadi misal ini saya ambil contoh dulu ya, sama dengan tanggal keberangkatan ya, tanggal keberangkatan dikurangi dengan tanggal pembelian, itu akan ketemu selisih harinya gitu ya. Misal nih yang tanggal 2 Desember dengan tanggal 14 Januari ini selisih 43 hari. Dengan cara tadi dikurang seperti itu ya. Contoh yang 5 Januari kita misal sama dengan tanggal keberangkatan dikurangi dengan tanggal pembelian tiket gitu ya. Nah, ini selisihnya 9 hari ya. Jadi nanti coba teman-teman bisa hitung saja gitu ya selisihnya dengan cara dikurangi seperti itu. Nah, yang perlu dipastikan adalah tipe data di sini gitu ya. Jadi data yang di sini adalah menggunakan date. Ya, menggunakan date dan tanggal pembelian juga menggunakan date gitu ya. Tapi jangan lupa di sini jangan ditulis secara manual gitu ya. Misal 14
Januari 2021 gitu ya. Nah, itu akan value gitu ya. Kenapa? Karena kalau ditulis manual Januarinya ini dianggap sebagai teks gitu ya. Walaupun di sini date tapi dia dianggap sebagai teks. Sehingga penulisan date yang benar adalah menggunakan seperti ini gitu ya. 14 garis miring Januari itu 01 garis miring 2021. Ini penulisan yang benar gitu ya untuk date. Sehingga nanti otomatis akan berubah menjadi 14 Januari 2021. Tapi di sini tetap menggunakan garis miring. Nah, ini yang benar sehingga bisa terhitung gitu ya. Kalau tadi sekali lagi kita tulisnya manual Januari gitu ya, itu dianggap sebagai teks. Nah, settingannya seperti ini ya. Nah, pilih yang lokal Indonesia dan pilih yang 14 Maret gitu ya, seperti ini. Lalu di OK. Nah, itu yang perlu dipastikan ya, sehingga nanti akan ketemu selisih harinya antara tanggal keberangkatan dengan tanggal pembelian. Oke, kita hapus saja. Baik, yang pertama untuk diskon, jadi menggunakan fungsi if gitu ya. Oke, kita akan insert function, kita cari if. Oke, if ketemu, oke. Nah, logical test adalah logika berpikirnya gitu ya. Yang pertama, jadi logika berpikirnya tadi adalah jika tiket dibeli 30 hari sebelum tanggal keberangkatan ya. Jadi yang harus kita cari adalah selisih antara tanggal keberangkatan dengan tanggal pembelian. Jadi jika tanggal keberangkatan ya kita absolutkan karena nanti akan tetap di situ F4 dikurangi tanggal pembelian tiket ya, tanggal pembelian tiket lebih dari 30 hari gitu ya. Jadi tadi kan yang pertama ini 43 hari ya, maka ini true gitu ya. Memang lebih dari 30 hari. Jadi sekali lagi, jika tanggal keberangkatan kita absolutkan ya karena posisinya tetap dikurangi dengan tanggal pembelian tiket. Nah, ini kita tidak perlu absolutkan ya karena pas kita tarik ke bawah, tanggal pembelian otomatis harus menyesuaikan sesuai dengan barisnya. Beda dengan tanggal keberangkatan. Nah, ini tetap posisinya ada di sini. Lebih dari 30 hari sebelum tanggal keberangkatan gitu ya. Jadi selisih antara tanggal keberangkatan dengan tanggal pembelian lebih dari 30 hari. Jika benar, maka ya, kita lihat soalnya lagi. Jika benar, maka mendapatkan diskon gitu ya. Diskon dikali dengan harga tiket. Untuk mendapatkan diskon, persentase diskon, kita menggunakan fungsi VLOOKUP gitu ya. Tadi sudah dicontohkan, ini menggunakan fungsi VLOOKUP karena urutan datanya ada ke bawah gitu ya. Maka kita ambil VLOOKUP di sini. VLOOKUP. Lalu lookup value-nya ya, ini menggunakan kode VIP BNS reg gitu ya, sehingga di dalam kode tiket ini posisinya ada di sebelah kiri ya, sehingga kita akan menggunakan fungsi left. Fungsi left, teksnya dan numsarnya ada 3 karakter. REG itu 3 karakter. Lalu kita kembali lagi ke VLOOKUP. Tabel array-nya kita coba blok saja di sini. Gitu ya. Lalu kita absolutkan, jangan lupa F4. Lalu kolom index number ada di kolom nomor 3 gitu ya. Jadi kita pilih 3 dan range lookup-nya kita pilih 0. Nah, di sini belum selesai teman-teman ya. Jadi kita kembali lagi ke if. Nah, kalau di sini baru ketemu prosentasenya. Oh, ternyata reg itu 1% ya atau 0,01. Harus ya dikali dengan harga tiket gitu ya. Jadi prosentase tersebut dikali dengan harga tiket. Nah, kita paling kanan kita kali gitu ya, bintang kali harga tiket seperti itu. Nah, sehingga ketemu 101.000 gitu ya. Jadi 1% dari 10.100.000 gitu ya. 101.000 gitu ya ketemu. Lalu
value if false. Jadi jika logika ini salah, berarti jika 30 hari atau di bawah 30 hari, maka dapat diskon, maka tidak mendapatkan diskon gitu ya. Maka kita isi 0 saja. Atau diskonnya 0 gitu ya. Nah, ini sudah selesai, kita klik OK saja. Nah, seperti itu. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, kita lihat ya. Jadi yang 4 orang ini mendapatkan diskon karena dia membeli tanggal pembeliannya 30 hari, lebih dari 30 hari sebelum tanggal keberangkatan. Sedangkan yang data kelima dan seterusnya ini dia kurang dari 30 hari sebelum dari tanggal keberangkatan seperti itu, sehingga dia tidak mendapatkan diskon. Walaupun kelas VIP dan seterusnya. Nah, ini tetap tidak mendapatkan diskon karena syarat pertama itu tadi lebih dari 30 hari. Oke ya. Nah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir, kita akan mencari harga jual nih teman-teman. Harga jual ada di sini. Harga jual diambil dari harga tiket dikurangi diskon ditambah harga menu makanan. Harga tiket dikurangi diskon ditambah harga menu makanan. Kita langsung praktek. Sama dengan harga tiket dikurangi dengan diskon ditambah dengan harga menu makanan di masing-masing kode gitu ya. Harga menu makanan ada di sini teman-teman, sehingga kita menggunakan fungsi VLOOKUP seperti itu ya. Lookup value-nya, nah ini karena kodenya adalah 2 digit, 2 karakter dari paling kanan, kita menggunakan fungsi right. Teksnya ini jumlah karakternya ada 2 seperti itu. Lalu kita klik VLOOKUP lagi, tabel array-nya kita blok di sini. Jangan lupa kita absolutkan. Kita klik F4. Kolom index number-nya harga menu makanan ada di kolom ketiga ya, 1 2 3. Lalu range lookup-nya kita isi 0 saja. Lalu kita oke. Ketemulah harga jual gitu ya, dari harga tiket dikurangi diskon ditambah harga menu makanan sesuai kode masing-masing seperti itu. Lalu kita tarik saja ke bawah. Nah, ini sudah ketemu semuanya. Yang selanjutnya di sini adalah total pembelian ya. Ini di total saja, kita menggunakan auto sum saja. Kita klik auto sum. Nah, ini sudah kita enter saja sehingga ketemu total seperti ini. Lalu yang ini jumlah pembelian kelas VIP ya. Jadi VIP ada berapa? Kita menggunakan fungsi count if gitu ya. Insert saja fungsinya di sini, lalu kita cari count if. Nah, range-nya ini ya, kita blok. Lalu kriterianya jangan lupa menggunakan tanda petik VIP gitu ya. Oke, kita klik oke saja. Nah, jadi jumlah tiket VIP ada 2. Kita bisa copy saja gitu ya untuk yang selanjutnya. Kita copy di sini. Kita ganti ini menggunakan bisnis gitu ya. Bisnis saja. Kita paste lagi. Kita ganti di sini menggunakan reguler gitu ya. Oke, kita enter. Nah, sehingga total ada 4 untuk bisnis dan 4 untuk reguler. Nah, kurang lebih itu teman-teman ya, bagaimana menyelesaikan latihan soal menggunakan Excel ini ya. Soal daftar pembelian tiket online dari tujuan, harga tiket, kelas, menu, diskon, harga jual sampai dengan jumlah ini ya. Teman-teman bisa ulang-ulang kembali gitu ya, sehingga nanti akan lebih paham seperti itu. Baik, saya kira itu teman-teman. Jika ada pertanyaan ataupun kendala, silakan boleh ditulis di kolom komentar ataupun bisa hubungi nomor yang ada di channel YouTube tersebut seperti itu. Baik, terima kasih. Jumpa lagi nanti di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.